tanggal 9 Desember tidak lama lagi, khususnya masyarakat Tawakalung, pada tanggal Desember yang akan datang, 9 Desember yang akan datang, ikuti kata hati ibu-ibu dan bapak-bapak, karena kata hati ibu-ibu dan bapak-bapak itulah yang ada kebenarannya. Ibu-ibu jangan takut dengan tekanan, jangan takut dengan pemaksaan, karena kalau ibu ikuti pemaksaan dan tekanan itu akan menyesatkan ibu-ibu sendiri. Ibu-ibu yang kami hormati, kita akan memilih pemimpin kota Sungai Penuh. Kita bukan memilih kepala desa, kita bukan memilih pemangku adat, tetapi kita memilih pemimpin kota Sungai Penuh, orang yang mampu memimpin kota Sungai Penuh, orang yang mampu merubah bentuk kota Sungai Penuh. Siapa orangnya? Kurang keras ibu-ibu. Siapa orangnya? Orang yang mampu merubah bentuk kota Sungai Penuh adalah Herman Muhtar dan Nusran Johar. Itu yang akan dibawa beliau ke kota Sungai Penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sering mendengar ceramah dari buya-buya, baik di masjid maupun di acara majelis taklim. Apa itu? Bahwa ciri-ciri orang munafik, pertama, kalau dia diberi amanah akan dikhianatinya. Kalau dia berjanji akan dibohonginya atau akan diingkarinya. Kita tidak akan membiarkan orang-orang seperti ini memimpin kota Sungai Penuh yang akan datang. Setuju? Yang terakhir dari saya, ibu-ibu, bapak-bapak, pemilih yang cerdas akan memilih pemimpin yang cerdas. Pemilih yang cerdas pasti akan memilih Herman Muhtar dan Nusran Johar. Yang terakhir dari saya, salam dua jari, belakang kurang, salam dua jari, benahi negeri, Herman Muhtar, Nusran Johar. Terima kasih ditambah oleh Bapak Bupati Puri Warman. Hidup berjuang tangan murah, benahi negeri. Ingat Pak, terutama masyarakat saudara-saudara saya, anak kenakan saya yang berada di Lawang Agung ini, di sana saya. Marilah kita berbaur-baur, jijing-jijing, mengekalkan tangan, memajukan negeri kita ini. Negeri kita benar ini sudah berjuang. Ingat Bapak, kita benahi sekarang ini. Terjual oleh segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini kami harapkan pengertian dari pemuka masyarakat politik ini. Jelaskan Bapak jalan dan pemikiran. Pilihkanlah nomor 2 demi untuk memajukan negeri kita ini. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang datang membayarkan uang, terima uangnya, tapi dalam hati memilih nomor 2. Ingat, bapak akan dipujuk dengan uang hanya 200, 300, tapi orang memakan jutaan orang memakankan uang. Uang itu dari mana? Dari bapak-bapak, ibu-ibu.
Ingat itu, jangan sampai kita terkidul. Lawan aku, terutama PBB, Pedagang Belok Balai. Ingat itu, PBB, Pedagang Belok Balai. Ini akan dirancangkan orang itu, akan menekankan bahwa itu, supaya kita betul-betul menyiarkan dari hati kita. Terima uangnya. Nomor 2. Tokoh masyarakat kita yang kita kenal, yang kita sangat kita hormati, dari luar daerah, dari Jakarta, dari Padang, dari Sumatera Selatan, hadir di Kota Sungai Penuh ini. Kebetulan beliau pada hari ini dari Riau juga hadir, yakni Bupati Haji Khairuddin Adnan dari Jakarta. Inilah beliau. Kemudian Kakanda Dr. Anis Ahmad dari Sumatera Barat. Ini sengaja Bapak-bapak, beliau datang ke Sungai Penuh. Kemarin juga hadir Bapak kita Dr. Anis Khairuddin Adnan. Kebetulan beliau ada acara besar, beliau terpaksa berangkat baru siang. Kemudian juga saudara kita Budi Isman, kemarin putra asli Pondok ini kemarin. Ini ada juga Bapak kita pakar kita, Bapak Fahmi Rizal, yang datang dari Provinsi Jambi, ikut di dalam acara rujukan kita pada hari ini. Inilah beliau. Ini banyak yang lain-lain bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini ada Bapak Dahlan juga dari Pekanbaru. Ini beliau. Semuanya kumpul bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Beliau ini datang dari luar. Tak ketinggalan juga Bapak Ito. Nah, ini beliau dari Pekanbaru. Beliau datang dari Pekanbaru akan menghadiri pada acara kita pada hari ini. Kenapa begitu Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian? Beliau sudah menilai, ya, calon nomor 1, calon nomor 2, calon nomor 3. Beliau sependapat dengan kita. Memilih nomor 2. Memilih nomor 2. Alhamdulillah. Inilah tujuan bapak-bapak dan ibu-ibu kita dari luar daerah. Di sini kita jangan ragu, jangan khawatir, jangan cemas. Mau kata gol, mati kita nomor 2. Kita kuhata muarajau, kita muarajau nomor 2. Kenapa saya katakan demikian? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah melihat sendiri dengan mata kepala bapak-bapak dan ibu-ibu, pakar-pakar kita, tokoh-tokoh masyarakat kita yang berada di luar daerah. Kenapa harus hadir di Sungai Penuh pada saat ini? Pasti beliau-beliau ini benar-benar menghendaki perubahan Kota Sungai Penuh ini. Dari saya yang sudah setuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami di luar daerah, masyarakat Kerinci, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Palembang, Padang, Pekanbaru, semuanya sudah sepakat untuk mendukung pasangan nomor 2. Sudah kami teliti dan kami cermati, sudah mengadakan diskusi dengan teman-teman. Maka untuk membenahi kuota sungai penuh yang telah carut-marut ini, perlu seorang pimpinan yang amanah, jujur, dan memperhatikan masyarakat yang diayominya. Dari Jakarta, kami sebenarnya ada 3 orang. Kami ingin mengatakan kepada Bapak Ibu yang ada di sini bahwa jumlah Kito Kincai yang ada di luar Kabupaten Kerinci ini itu sama banyaknya dengan kaya yang ada di sini, sekitar 350.000 orang. Kalau Jambi, kami Jambi itu jumlahnya, kota Jambi itu 70.000 orang. Kalau provinsi Jambi di luar Kincai itu sekitar 150.000 orang jumlahnya, belum di Batam, Jakarta, dan lain Padang. Kebetulan saya pernah dipercayakan menjadi Ketua Umum Himpunan Keluarga Kerinci di Jambi. Kemudian saya juga pernah jadi anggota HKK Jakarta, Bandung, dan di Padang, Sumatera Barat. Ya. Selama pemilihan Bupati Kerinci atau Wali Kota Sungai Penuh, belum pernah ada orang Kerinci di rantau itu yang kompak seperti sekarang, belum pernah ada. Jadi kalau kalah, semua kita yang ada ini harus bertanggung jawab. Oleh karena itu kita jangan kalah. Apalagi Anda Horman ini orang Penuh Tinggai, Sungai Penuh Penuh Tinggai. Aku ini bukan orang Sungai Penuh. Hah? Kalau nggak kenal tanya Mak Yudi. Apa tahu nih? Jadi Bapak Ibu, Anda Horman ini salah satu tokoh Muhammadiyah di Jawa Barat. Kalau saya Ketua Muhammadiyah Provinsi Jambi, beliau ini Jawa Barat. Kemajuan Muhammadiyah di Jawa Barat itu banyak sekali berada di tangan seorang Horman Mukhtar. Kita harus mengejar ketinggalan. Bagaimana kita mengejar ketinggalan seperti kota Jambi, kota Padang, kota Pekanbaru, kota Bandung. Nah, untuk mengejar ketinggalan itu, kita memerlukan modal yang besar dari luar daerah. Kita memerlukan modal dari pusat, dari internasional. Oleh sebab itu, wali kota kita atau wakil wali kota yang akan datang ini harus orang yang sudah teruji kemampuannya, harus orang yang punya banyak. Beliau ini senator, 5 tahun menjadi senator di Senayan, Jakarta. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sering nonton TV, ini beliau sering dengan Presiden SBY ke Timur Tengah, kemana-mana turunnya. Terakhir, saya kemarin menampingi beliau untuk menjadi Ketua Umum KNPI Republik Indonesia. Sudah hampir menang sebenarnya. Nah, tetapi waktu itu terpilih menjadi Wakil Ketua KNPI seluruh Indonesia. Selama ini atau tidak nak maju, belakangan nggak maju. Itu waktu nanti bija di ketua itu dah atau tidak iya betul. Tapi aku tuh pagi-pagi, Buya, lu Buya nih aku, lu hormati aku, kenapa tidak nih? Tapi alhamdulillah syukur, tidak Buya dipanggil Buya, daripada Buya dikata Buaya, kan?
kemarin itu ada kata-kata begini. Ternyata konsisten lain itu mengatakan kami harus juga berhadapan dengan partai HKK. Saya jelaskan ini. Saya berdiri di sini bukan sebagai ketua HKK. Ini perlu diluruskan. Saya berada di sini sebagai anak jantan Kerinci Sungai Penuh yang punya ikatan batin dengan Kota Solo dan punya tanggung jawab kepada Kota Solo. Saya membawa diri saya sendiri. Yang pertama menurut saya, kenapa saya di belakang Herman Mukhtar? Niatnya dulu. Karena niat itulah yang akan menentukan ujungnya nanti. Ketua Tando, aku maksud Ando nak maju pulau. Aku akan membenahi negeri ini Bapak Sam. Kalau itu niat itu, kalau tidak membenahi negeri itu namanya tanggung jawab. Saya angkat tangan. Oke. Karena memang kota kita ini ketinggalan, harus kita benahi. Cocok itu betul. Yang lalu 4 semua itu bupati. Betul? Babena Bupati Surulamun, Muas Bupati Tubo, Zulfikar Bupati Morobungo, Rupiadi Bupati Tanjung Barat, 4 bupati calon. Tapi yang paling maju kabupatennya mana? Kabupaten Morobungo. Hotel berbintang, rumah sakit internasional, lapangan terbang internasional, jalan ketemu karet di aspal kalau. Universitas Morobungo sampai Bung Hatta Padang kepes karena Morobungo punya universitas. Karena bupatinya hebat. Dalam teori manajemen begini, di balik organisasi yang hebat, pasti ada tokoh yang hebat di sini. Kalau pemimpinannya hebat, pasti wali kota hebat. Kalau pemimpinannya tidak hebat, berarti tidak hebat. Enggak tahu itu kau, saya terjawab. Di balik organisasi yang hebat, berarti ada seorang pemimpin yang hebat.